Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Rekan-rekan semuanya, alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dapat memulai perkuliahan kita perdana terkait mata kuliah Qawaidut Tafsir, ya, kaidah tafsir yang berhubungan dengan kosakata. Jadi materi ini terdiri dari kalau nggak salah 3 dosen ya yang mengajar. Ada yang terkait tentang kaidah terkait kosakata, ada terkait tentang kaidah penafsiran dan lain sebagainya. Nah, saya mendapatkan bagian terkait qawaidut tafsir terkait tentang kosakata. Nah, sekarang kita akan mencoba memahami dulu ya struktur umum terkait tentang mata kuliah yang akan kita pelajari pada semester ini. Jadi kaidah tafsir itu ya diambil dari 2 kosakata, ya, kaidah dan tafsir. Ya, kaidah dan tafsir. Ya. Nah, kaidah tafsir ini sangat penting sekali karena dia menjadi semacam pedoman kalau kita ingin menafsiri Al-Quran, terutama terkait kosakata. Karena kita pahami bahwa kosakata dalam Al-Quran itu beda dengan kosakata bahasa Arab secara umum. Bisa ulang lagi. Kosakata yang ada dalam Al-Quran berbeda sekali dengan kosakata bahasa Arab secara umum. Ya. Contoh misalkan, kalau kita membaca dalam Al-Quran, misalkan ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, kita ambil kata-kata kutiba. Nah, kalau kutiba, kalau kita pelajari dalam bahasa Arab kita, kan diambil dari kata-kata kataba. Kemudian menjadi mabni, majhul, menjadi kutiba. Kalau secara makna yang kita pelajari artinya ditulis. Nah, tetapi ternyata dalam perkembangannya kosakata ini diartikan ya diwajibkan, bukan lagi diartikan ditulis. Nah, terkait tentang kosakata semacam ini, ya ada kaidah-kaidah yang perlu kita ketahui. Ya, contoh misalkan ya dalam surat Al-Fatihah kita membaca Alhamdulillah. Kenapa di situ ada alnya? Alnya ini al apa? Nah, nanti insya Allah kita akan mempelajari bersama pelan-pelan. Jadi nanti setiap materi hanya saya sampaikan satu kosakata dulu. Nanti kemudian dihafal. Jadi nanti ada setoran hafalan terkait tentang kosakata atau terkait tentang kaidah kosakata. Nggak banyak, ya kurang lebih hanya antara 12 sampai 16 kaidah yang harus kita hafal di luar kepala kita. Nah, kembali lagi terkait tentang kaidah tafsir. Ya, tadi saya katakan kaidah tafsir diambil dari bahasa Arab qaidatut tafsir. Ya, kaidah itu dasar. Ya, kaidah itu dasar atau asas. Kayak kita membuat rumah, ya, membuat rumah pasti ada pondasinya. Itulah yang disebut dengan kaidah. Jadi kaidah itu dasar, asas, pokok, itu kaidah. Ya. Kaidah itu tafsir berarti kaidah-kaidah umum terkait ya penafsiran Al-Qur'an. Jadi lebih mudahnya semacam itu. Nah, kemudian kaidah tafsir ini dalam perkembangannya sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian
secara keilmuan, ya, ini kemudian dirumuskan oleh para ulama. Tetapi secara praktek, jika kita ditanya sejak kapan munculnya kaidah tafsir, ya sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena bisa dikatakan hampir semua ilmu-ilmu keislaman itu, ya, secara praktek itu sudah ada sejak zaman Rasulullah dan zaman sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagaimanapun, ya, mereka lah orang pertama-tama kali yang memahami dan mempelajari Al-Quran. Sehingga secara otomatis mereka ketika menafsirkan Al-Quran dipastikan memakai kaidah-kaidah terkait tentang penafsiran Al-Quran. Nah, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti insya Allah kita akan memberikan silabinya, ya, memberikan silabi. Nanti saya kirim lewat grup WA, ya. Kemudian nanti Zoom kita ini kita rekam, ya, untuk nanti murojaah kita. Nanti kita akan upload lagi di di YouTube. Nah, nanti supaya kita bisa untuk murojaah, mengulang-ulang atau menulis pertanyaan. Jadi nanti bisa rekan-rekan menulis pertanyaan nanti lewat komen yang ada di YouTube kita, yaitu YouTube MSK. Ya, biar channel ini bisa hidup, ya, kita untuk pembelajaran, karena ini channel ini khusus untuk pembelajaran, sehingga teman-teman nanti bisa membaca dan mengulang lagi apa yang kita pelajari pada saat pembelajaran. Nah, kemudian nanti bentuk ujiannya, ya, ujiannya nanti ada dua cara. Yang pertama nanti adalah hafalan. Jadi nanti store hafalan nanti beberapa kosakata nanti saya beberapa kaedah kosakata nanti akan saya sampaikan. Nanti itu dihafal dengan baik. Nanti coba kita munculkan, ya, pada screenshotnya, ya. Tetapi kali ini kita akan membahas dulu tentang beberapa hal, ya, terkait dasar-dasar pemahaman kaidah tafsir. Nah, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya coba untuk membuka file. Oke, sebentar. File di mana nih? Oke, ini ada kelihatannya ada yang masuk lagi. Saya admit dulu. Baik, ini ada yang lagi masuk ini, Rizky Afghani. Ya.
Oke, saya lanjutkan kembali bahwa tujuan daripada pembelajaran ini yang pertama adalah untuk mengetahui beberapa kaidah penting ya terkait tentang penafsiran Al-Qur'an, terutama terkait tentang kosakata. Kemudian kita akan mengetahui apa itu ragam dan bentuk-bentuk atau tema-tema kajian daripada tafsir atau kaidah tafsir ini. Nah, kita masuk pada pembahasan pertama ya tentang definisi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa definisi daripada kaidah tafsir yaitu kaidah-kaidah umum ya, kaidah-kaidah umum terkait tentang penafsiran Al-Qur'an. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kaidah tafsir itu diambil dari kata-kata qaidah yang merupakan ya mufrad dari jamak kata qawaid ya, qawaid. Jadi kita mengatakan qawaid tafsir itu berarti jamak dari kata qaidah. Nanti saya katakan qaidah itu artinya adalah dasar ya, landasan pokok. Nah, kemudian tentang perkembangannya ya, kaidah tafsir ini sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana saya sampaikan tadi. Nah, kemudian berkembang terus ya sampai kemudian muncul ya terutama di zamannya Imam Syafi'i. Jadi kalau kita ingin menelusuri ya kapan kaidah tafsir itu muncul secara keilmuan tertulis, itu kita bisa membaca ya dalam karya Imam Syafi'i dalam kitabnya yang berjudul Ar-Risalah. Ya, namanya kitabnya adalah Ar-Risalah. Ya. Nah, atau kita bisa membacanya dalam kitabnya Imam Syafi'i yang namanya Al-Um. Ya. Bahwa di dalamnya dimuat beberapa kaidah ya terkait tentang kaidah tafsir. Jadi kalau boleh kita katakan orang pertama-tama kali yang merumuskan tentang kaidah-kaidah penafsiran bisa dikatakan ya sesuai dengan catatan sejarah adalah Imam Syafi'i. Itu bisa kita lihat dalam kitabnya atau kitabnya Ar-Risalah. Ya, tentu kalau kita ditanya apakah dulu sudah ada judulnya kaidah tafsir, tentu tidak. Tetapi kaidah-kaidah itu terkait ya tentang bagaimana kita memahami atau menafsiri kosakata dalam Al-Qur'an. Nah, tentu lebih dekat sekali memang ya kaidah tafsir ini dekat sekali dengan usul fikih. Ya, sangat dekat sekali. Karena itulah antara dua ilmu ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Ya, namun karena sekarang ini zamannya sepelisasi keilmuan, maka sering ilmu itu kemudian dipisah. Walaupun pada sejatinya itu tidak terpisah, tetapi saling terkait. Makanya sering saya katakan ya ke teman-teman, kalau kita belajar tafsir ini sebenarnya belajar seluruh ilmu keislaman, bahkan ilmu-ilmu umum ya. Karena tafsir ini tidak mungkin ya kita kita lakukan kecuali kita memiliki beberapa perangkat keilmuan. Nah, termasuk yang kita bahas pada semester ini adalah terkait tentang kaidah tafsir. Nah, kemudian ya di abad yang ketiga, di abad ketiga sampai 4 Hijriah, pembukuan kaidah tafsir lebih luas. Ya, walaupun belum menjadi kajian tersendiri. Jadi masih campur. Nah, kemudian contohnya adalah kitab Ta'wil Mushkilatul Quran. Jadi ada namanya kitab namanya Ta'wil Mushkilatul Quran. Itu karya Ibnu Qutaibah. Kemudian Ahkamul Quran punyanya Al-Jassos. Ya, dulu kalau masih ingat teman-teman pernah kita singgung ya terkait tentang Ahkamul Quran.
yang ditulis oleh Imam Al-Jassos. Beliau ini bermadzhab Hanafi. Nah, kalau kita membaca dalam kitabnya ini, akan kita temui kaidah-kaidah penafsiran. Sekalipun ketika itu belum ada tema yang berjudul kaidah tafsir. Nah, kemudian ada lagi As-Sahibi namanya, As-Sahibi karya Ibnu Faris. Dan kondisi ini terus berkembang terus karena keilmuan seperti itu ya. Ilmu itu ya gambarannya itu seperti apa ya? Seperti piramida terbalik. Ya, seperti piramida terbalik. Ya, gambaran ilmu itu. Jadi mulai kecil mengembang. Nah, makanya pada abad ke-5 sampai 6 Hijriah ya muncul ya berbagai macam karya terkait tentang kaidah tafsir dan ilmu usul fikih. Ya, yang mana kita tahu sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam ilmu usul fikih itu terdapat ilmu-ilmu terkait tentang kaidah tafsir. Seperti apa? Seperti kitab namanya Al-Burhan karya Al-Juwaini. Jadi Imam Al-Juwaini ini memiliki kitab namanya Al-Burhan. Nah, ini kita sampai hanya 40 menit loh ya. Nanti kita otomatis akan selesai sendiri. Nah, kemudian kemudian termasuk Imam Al-Ghazali ya dalam karyanya namanya Al-Mustasfa ya, Al-Mustasfa. Mustasfa ya, karya Imam Al-Ghazali. Kemudian juga ada namanya kitab Al-Muharrar Al-Wajiz karya Ibnu Atiyah. Nah, sebenarnya ini kitab tafsir ya. Al-Muharrar Al-Wajiz itu kitab tafsir ya karya Ibnu Atiyah yang mana di dalamnya banyak sekali kaidah-kaidah terkait tentang penafsiran. Kemudian pada abad ke-7 dan ke-8 ya berkembang sekali ya, banyak sekali karya-karya muncul yang mana di dalamnya terkait tentang kaidah tafsir. Jadi terus mulai berkembang. Jadi sejak sejak namanya Imam Syafi'i itu ya keilmuan ini terus berkembang terstruktur ya, lebih mendekati kepada pemisahan antara usul fikih dengan ilmu tafsir ya, walaupun sekali lagi saya katakan ilmu-ilmu ini saling terkait. Seperti kalau kita ingin memahami hadis, maka tidak mungkin ya kita lepas daripada usul fikih. Karena usul fikih ini adalah ilmu terkait tentang bagaimana mengetahui ya petunjuk suatu kata. Ya, di antaranya itu maknanya. Nah, kemudian juga muncul ya banyak sekali seperti yang kita baca misalkan Al-Burhan ya, Al-Burhan fi Ulumul Quran karya Imam Az-Zarkashi ya. Kemudian pada abad yang ke-14 Hijriah muncul karya Mustaqilah. Mustaqilah itu karya tersendiri. Jadi saya katakan tadi ya, ilmu begitu sifatnya. Pertama kali dia campur, kemudian memisahkan sendiri. Ya seperti kalau kita belajar di kedokteran, di awal dokter umum, kemudian spesialis seperti itu. Nah, kita dalam ilmu perkembangan ilmu tafsir pun seperti itu. Ya, pertama-tama gabung antara ilmu tafsir dengan ilmu ilmu usul fikih, atau gabung antara hadis dengan tafsir. Kemudian ya semakin kesini semakin ilmu ini mengkristal untuk menjadi satu keilmuan tersendiri. Nah, seperti apa? Seperti kitab berjudul Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran. Oh,
Jadi udah jelas dari judulnya. Ya, Al-Qawaidul Hisan fi Tafsiril Quran atau Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran. Ini karya Imam Abdurrahman As-Sa'di. Ya, karya Imam Abdurrahman As-Sa'di. Ya, karya Imam Abdurrahman As-Sa'di. Nah, kemudian bukan di profilmu. Enggak, tadi mana ngene terus. Aku ngono piye ya, Pak? Oke, sudah saya mute. Kemudian selanjutnya anak-anakku, itu tadi yang saya sampaikan tadi terkait tentang perkembangannya ya. Jadi kalau saya boleh meringkas untuk supaya kita paham bahwa kaidah tafsir itu secara praktek sudah ada sejak zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Karena mereka ketika memahami Al-Quran tidak mungkin lepas daripada kaidah-kaidah terkait tentang pemahaman Al-Quran. Termasuk di dalamnya adalah kaidah kosakata, pemahaman terkait kosakata. Kemudian ilmu ini ya belum terbukukan atau belum tertulis ya seperti halnya sekarang. Baru kemudian di zamannya Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i ya lewat karyanya ya di situ beliau menuangkan beberapa kaidah terkait tentang penafsiran. Nah, terus berkembang ya sampai muncul tadi saya katakan Al-Jassos ya dalam tafsirnya, kemudian Al-Muharrar Al-Wajiz karya Ibnu Atiyah dalam tafsirnya. Jadi masih bergabung teman-temanku. Ya. Kemudian juga masih bercampur dalam pembahasan terkait tentang usul fikih. Seperti misalkan kalau kita membaca Al-Mustasfa ya, Al-Mustasfa ya, karya Imam Ghazali. Ya, sebenarnya kitab ini adalah kitab usul fikih, tetapi di dalamnya ya banyak terkait tentang kaidah-kaidah penafsiran. Baru kemudian ya pada abad tadi berapa? Abad ke-14 ya. 14 Hijriah ada buku khusus namanya, buku khusus yang membahas tentang kaidah tafsir. Ya, contoh misalkan tadi dikatakan ya nama kitabnya adalah Al-Qawaidul Hisan li Tafsir Quran karya Imam Abdurrahman As-Sa'di. Itu secara perkembangannya. Ya. Kemudian setelah itu kita akan memahami tentang karya-karya ulama dalam kaidah tafsir. Ya. Apa sih karya-karya beliau ini? Atau buku-buku apa yang sudah ditulis terkait tentang kaidah tafsir. Nah, contoh misalkan ya, pertama misalkan Muqaddimah fi Usulit Tafsir. Ya, nama kitabnya adalah Muqaddimah fi Usul At-Tafsir karya Ibnu Taimiyah. Ya. Hidup 661 sampai 728 Hijriah. Kalau teman-teman pernah menemukan buku ini, ada di perpustakaan kita ada. Ya. Cuma sekarang nggak bisa ke perpustakaan ya. Ya, di perpustakaan kampus itu ada namanya Muqaddimah fi Usul At-Tafsir. Ya, karyanya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kitab ini tidak tebal. Ya, tipis lah. Nggak nyampe mungkin antara 30-40 halaman. Ya. Tapi di situ sangat luar biasa. Dulu ya saya pribadi ya membaca buku ini dan di situ banyak sekali kaidah-kaidah yang harus ya diketahui terutama bagi mereka yang ingin mengkaji ilmu at-tafsir. Kemudian yang kedua adalah namanya Al-Manhaj Al-Qawim fi Qawaid Tabaqatu bil Qur'anil Karim. Ini teman-teman bisa nulis nggak ya? Ditulis nggak ini?
Udah nggak apa nanti di komen aja nanti. Nanti saya coba saya kirim apa namanya filenya di akhir aja nanti. Ya, ini saya ulang lagi ya, nama kitabnya Al-Manhaj Al-Qawim fi Qawaid Tata'allaku bil Quran Al-Karim. Ya, karya Syamsuddin Ibnu Sail Muhammad bin Abdurrahman Al-Hanafi. Ini juga dari madhab Hanafi. Kemudian ada juga namanya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ini antum sudah kenal semua ya. Al-Burhan fi Ulumil Quran. Karya siapa, masih ingat? Halo, Umi Habibah. Karya siapa? Nih, inmutmu tak buka. Ayo jawab, Ummu Habibah. Saya sebentar. Punyamu dibuka, Ummu Habibah. Unmute-nya tuh loh. Dibuka kamu. Bisa enggak? Ayo dijawab, Ummu Habibah. Siapa yang menulis buku namanya Al-Burhan fi Ulumil Quran? Silakan. Ayo dijawab, aku nggak dengar suaramu. Atau Amelia? Udah tak buka semua aja ya, biar nggak bosen. Ayo silakan yang mau jawab. Rifki mau jawab, silakan. Dibuka speakernya. Bunga. Siapa? Fiona. Fiona mau jawab? Ada yang tahu karya Al-Burhan fi Ulumil Quran? Silahkan Ummu Habibah. Citat. Imam Arzakasi. Ya, Imam Arzakasi. Suaramu cilik men loh. Emang gini, Ustaz. Sinyalnya katanya nggak bagus ya situ. Jelek, Tat. Jelek. Ya, nggak apa-apa. Baik, saya lanjutin. Kemudian, nah Al-Burhan ini, saya tunjukin ya Al-Burhan ya. Kalau saya ngajar di rumah ada perpustakaan. Nah ini Al-Burhan. Kelihatan nggak? Nah ini namanya Al-Burhan. Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ini apa namanya 4 jilid. Ya 4 jilid. Ya, nanti bisa. Sekarang nggak usah beli. Tinggal kamu mau download gratis PDF. Ya semuanya ada. Ya, Al-Burhan fi Ulumil Quran. Kemudian juga ada namanya ada namanya kitab berjudul At-Taisir fi Qawaid Ilmi Tafsir. At-Taisir fi Qawaid Ilmi At-Tafsir. Karya Muhammad Sulaiman Al-Kafiji.
Ya. Kemudian juga kitab yang sangat masyhur, antum sudah tahu, nama kitabnya adalah Al-Itqan. Pernah dengar Al-Itqan? Ya, karya Imam Suyuti. Ya, karya Imam Suyuti. Nah, kemudian oke. Nah, tadi sudah. Kemudian Usulut Tafsir wa Qawaiduhu. Ya, ada kitab namanya Usulut Tafsir wa Qawaiduhu. Nah, di situ masih campur antara pembahasan tafsir dan kaidahnya sih. Nah, ada buku khusus ya, buku khusus tentang kaidah tafsir ini yang antum harus tahu. Ya, ada namanya kitab khusus membahas tentang kaidah tafsir. Ya, misalkan Qawaidut Tafsir Jam'an wa Dirasah, punyanya karya Khalid Usman As-Sibti. Ini kitab bagus sekali dan ini menjadi rujukan utama kita. Jadi namanya kitabnya adalah Qawaidut Tafsir, ya, Qawaidut Tafsir Jam'an wa Dirasah. Saya ambilkan bukunya. Ya, ini bukunya. Qawaidut Tafsir. Kelihatan ya? Ya, Qawaidut Tafsir Jam'an wa Dirasah. Ini karyanya Imam As-Sibti, Khalid Usman As-Sibti. Ya, kelihatan ya? Khalid Usman As-Sibti. Nah, ini. Kitab ini 2 jilid, ya. Kitab ini 2 jilid. Nah, nanti kita akan membahas beberapa kaidah yang kita ambil dari kitab ini. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan kami berikan waktu. Halo, halo, halo. Iya Pak ya. Ini kelihatannya sudah ada yang tidur, ini nggak ada orangnya ini. Saya hilang. Ini siapa ini? Asraful Munawarah hilang. Kavensi Erlangga hilang. Hilang. Dimakan masa. Mas Rahmat, ada pertanyaan Mas Rahmat? Dibuka anunya, speakernya kamu buka sendiri. Silahkan. Belum, Pak. Belum. 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 Ya. Tapi paham nggak? Lumayan. Ya. Ya. Jadi itu beberapa perkembangan daripada karya Qawaidut Tafsir, kemudian beberapa contoh karyanya. Jadi kalau saya boleh memberikan saran untuk teman-teman, minimal antum download kitab yang saya sampaikan tadi, yang terakhir tadi, yaitu kitab berjudul Qawaidut Tafsir Jam'an wa Dirasah, karya Imam siapa tadi? Khalid Usman As-Sibti. Khalid Usman As-Sibti. Nanti kamu bisa buka, mencari bukunya di Maktabah Waqfiyah. Jadi di websitenya Maktabah Waqfiyah itu kamu buka, ya, kamu ketik, nanti akan muncul, tinggal download. Ya, tinggal download. Oke. Iya Waqfiyah. Waqfiyah. Ini sampai jam berapa kita? Bunga, sampai jam berapa? Tadi ada 40 menit. Iya, Pak. Sampai mati nih Zoom-nya ya? Kan pas 40 menit juga. Iya, Pak.
Oke. Baik, nanti akan saya buka ini, saya ada kesulitan ya untuk membuka screenshot-nya ini. Teman-teman kalau ada pertanyaan bisa lewat chat atau memberikan isyarat ya, apa namanya, raise hand. Ya di sini ada pilihan-pilihan antum buka. Kalau ada pertanyaan silahkan. Amalia silakan masuk Amalia. Masuk. Nggak masuk. Amalia fotomu hilang toh. Ya Allah, putus-putus. Oke. Fatimah Umi. Afik Rahmawati, ojo ngintek tok kowe. Oh, ngintek. Oke. Fiona, paham Fiona? Fiona, halo. Iya, Pak. Ya, Ustaz. Halo. Kedengaran jelas nggak, Dok? Kedengaran. Oke. Oke. Baik, teman-teman, ada pertanyaan lain? Monggo. Saya Silakan. tanya Pak. Ya, mana nih kamu? Oh ya, Mas Ilham. Kan yang kayak PDF yang Qawaid al-Jam'an wan Dirasi itu kan bahasa Arab toh, Pak? Ya. Lah kan saya sendirian belum bisa bahasa Arab. Oh, Memahami gimana, Pak? Ya nanti tak ajarin. Nanti akan saya saya berikan setiap pembelajaran nanti kaidah-kaidah yang sudah saya terjemahkan. Ya, kaidah-kaidah yang sudah saya terjemahkan. Nanti tinggal teman-teman membaca. Nah, nanti kita ada diskusinya lewat lewat YouTube atau lewat Zoom ini nanti. Jadi kalau antum pergi ke kampus, sebenarnya buku saya sudah ada di perpustakaan. Ya sudah ada di sana. Ya, terjemahan ya dari beberapa kaidah yang ada ini. Ya, tapi nanti supaya lebih nyaman dan enak nanti akan saya berikan 16 atau 12 kosakata kaidah yang paling penting menurut saya terkait tentang kaidah kosakata ini. Nah, maksud saya tidak ada salahnya kita mendownload ya kitab Qawaidut Tafsir tadi, tujuannya agar kita ya minimal kita punya rujukan lah. Ya, minimal kita punya rujukan terkait tentang mata kuliah kita.
Bisa dipahami Mas Ilham? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain? Mas Izul Haq, silahkan. Jangan guyang-guyur ta. Pak, saya mau tanya, Pak. Monggo. Pak, ini kan itu ya apa teori kosakata. Halo, siapa yang tanya ini? Bunga, Pak. Bunga, kamu cerita karo sapa ta, Bung? Aul, Pak. Enggak tanya kamu. Naimah, ada pertanyaan Naimah? Pak, saya ada pertanyaan. Kamu kelihatannya di mana itu tempatmu itu? Pak, saya ada pertanyaan, Pak. Oke. RV. Mau tanya apa, RV? Oh, enggak ada, Pak. Sudah capek duduk ya? Baik, silakan loh ya. Ini kita waktunya untuk tanya jawab. Nanti kalau pertemuan akan datang kita udah masuk ke kaidah dan semoga saya sudah bisa men-share terkait tentang apa namanya materi yang harus kita pelajari supaya teman-teman bisa membacanya. Mungkin ada usul silakan. Siti Maslamah atau siapa itu? Siti Maslamah. Ada pertanyaan Siti Maslamah? Iza, conganto Iza. Ini Fatimah Umi yang mana ini? Fatimah Umi nih. Saya Ustaz. Oke, ada pertanyaan Fatimah Umi? Belum ada, Ustaz. Oke. Selama corona kamu di mana sekarang? Di rumah saja. Oh, di rumah saja. Ini tak lihat wajah-wajahnya kok semakin semakin subur-subur ini. Di rumah terus. Tegar, ada usulan Mas Tegar? Mas Tegar malah ngilang. Dilaroi malah ngilang ini. Baik, jika tidak ada, untuk sebagai gambaran ya, gambaran daripada kaidah yang akan kita bahas, ya, ada namanya kaidah kebahasaan, ya terkait tentang kaidah tafsir ini. Misalkan kaidah yang berbunyi kullu tafsirin laisa ma'khudan min tilalati alfadil ayati wasiyakiha fawaradun ala qailihi. Enggak usah ditulis, nanti saya sampaikan. Ya. Jadi ini contoh kaidah ya. Kullu tafsirin, jadi harus hafal. Kullu tafsirin laisa ma'khudan min tilalati alfadil ayati
wasiyakiha fawaradun ala qailihi. Jadi gambarannya ini contoh saja, besok saya terangkan lebih dalam. Ya. Jadi maknanya setiap tafsir antum menafsirkan nih. Ya. Tetapi makna yang kamu pakai itu tidaklah makna yang ditunjukkan kata yang ada dalam ayat tersebut. Maka penafsiran semacam itu tidak boleh. Ya, batal. Contoh misalkan ya anak-anakku, coba saya mau dengar siapa ini ya. Afik. Afik Rahmawati. Coba kamu bicara. Ya, Pak. Coba kamu baca surat At-Tin. Ayo. Afik. Dibaca surat At-Tin. Ya, masih benerin casan, Pak. Bentar. Ah, benerin cesan. Ya, Pak. Udah siap belum? Baterainya habis, Pak. Baterainya habis. La ilaha illallah. Ya udah, Kafensa. Kafensa Erlangga silakan. Mas Kafensa. Iya, Pak. Ya, dibaca surat At-Tin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilina illa alladziina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Oke, Mas Ja'far, mana Mas Ja'far? Mas Ja'far. Mas Ja'far ada nggak ini? Oh, kelihatannya judulnya tok iki, orang-orangnya. Ja'far. Tak ada akhlak nih Ja'far nih. Mana nih Ja'far ini? Ja'far, Giwa. Amelia mana ini? Oke, Mas Rizky. Mas Rizky. Antum buka anunya, mikrofon kamu. Mas Rizky Afghani. Anteng terus sih. Mau nggak connect ya? Dia katanya macet, Pak. Oh, macet. Ya, saya tak cari orang yang agak gerak-gerak. Anong. Anong. Iya, Pak. Oke. Ya. Anong, coba diartikan. Apa arti watini wa zaitun? Demi buah tin dan buah zaitun. Oke. Nah, itu contohnya ya kita menafsiri kosakata yang dalam ayat surat At-Tin itu, ya, ayat yang berbunyi watini wazaitun itu kan diartikan, ya, bisa dikatakan ijma seluruh ulama yang benar ya menafsirkan watini wazaitun itu diartikan buah tin dan buah zaitun. Ya. Coba saya ingin tahu ini siapa ya? Amelia, coba Amelia Nurul Fatimah. Ya Allah, nonggon kebun nih caiki. Cari sinyal sampai nang kebun. Nggih. Amelia. Dalam kekuatan sawah ya Allah. Nggih, Tat. Nduk, apa bedanya kamu kan di sawah itu? Kamu kan di sawah. Coba apa bedanya atin dan zaitun, apa bedanya? Buah tin, buah zaitun bedanya apa? Ya Allah. Ya Allah. Allah. Orang connect Nduk. Oke.
Oke, saya coba yang lain deh. Husna Fauzia. Husna. Iya, Pak. Iya, Pak. Dalam Ya. Coba Husna, apa bedanya kosakata atin dan azaitun itu bedanya apa? Apa beda artinya atin dan azaitun itu beda di mana? Kamu pernah makan buah atin zaitun enggak? enggak. Apa, Pak? Belum pernah? Udah. Iya, bedanya apa? Kalau atin itu buah yang dimakan. Nah, terus? Kalau azaitun itu buah buat minyak, Pak. Ya, untuk sementara boleh gitulah. Tapi sebenarnya dua-duanya ini bisa dimakan. Kalau untuk membedakan mudah sekali. Kalau buah atin itu buahnya manis. Kalau zaitun itu agak pahit. Ya, agak pahit. Jadi kembali lagi bahwa ayat ini diartikan secara kaidah itu sesuai kaidah yang benar bahwa atin azaitun itu menunjukkan arti buah. Itu arti yang benar. Tapi ada sebagian kelompok yang kita katakan sesat ya. Kita katakan tidak sesuai dengan sepakatan ulama. Ya, misalkan mengartikan watini wa zaitun diartikan Hasan dan Husain. Nah, ini juga bermasalah. Ya, sehingga tidak bisa dibenarkan. Karena apa? Tidak sesuai dengan kaidah yang berbunyi, ya tadi saya sudah sampaikan, ada kaidah berbunyi bahwa setiap pemaknaan ya suatu ayat atau teks agama yaitu Quran dan hadis, ya pemaknaan itu tidak sesuai dengan penunjukan kata makna tersebut maka tertolak. Jadi atin azaitun ini secara makna menunjukkan mana buah. Ya, secara makna menunjukkan mana buah. Tetapi kemudian ada yang memaknai atin azaitun itu dimaknai Hasan dan Husain. Ya, Hasan dan Husain. Maka penafsiran semacam ini tertolak dengan sendirinya karena tidak sesuai dengan kaidah yang benar. Itu contohnya seperti itu. Jadi sangat penting sekali untuk kita pahami, kita pelajari ya terkait tentang kaidah tafsir. Ada yang lain? Mas Anang mau tanya silakan. Pak, saya mau tanya, Pak. Yuk, silakan. Pak, kalau ayat-ayat mutasyabihat itu termasuk nggak pembahasan kita? Gimana? Ayat-ayat mutasyabihat. Kalau ayat-ayat mutasyabihat nanti masuk di kaidah berikutnya. Jadi ada kaidah, misalkan nanti kita akan bahas ya. Contoh misalkan ini, hamlu nususil wahyi alal haqiqah. Wajib hukumnya memaknai Al-Qur'an sesuai makna hakiki. Ya. Makna hakiki itu artinya apa? Makna yang sudah ketahuan ya, makna aslinya hakiki. Nah, adapun ayat-ayat mutasyabihat ya dulu udah pernah kita singgung ya, adalah termasuk kata-kata yang dibahas oleh ulama dan menjadi perbedaan di antara ulama. Apakah ayat-ayat mutasyabihat ini bisa diartikan atau hanya kita sekedar mengimani saja? Nah, ini dulu udah saya jelaskan ya terkait tentang mata kuliah tersebut.
ya di semester yang kemarin kata ya, di bab tentang al-muhkam dan mutasyabihat. Masih ingat nggak? Ya, Pak. Bunga, masih ingat Bunga? Bunga coba dijawab ini. Nah, kalau masih ingat, mutasyabihat ada berapa mutasyabihat? Jangan nanya orang. Ambil catatan dulu, Pak. Fiona, biar gak ngantuk. Mutasyabihat ragamnya ada berapa? Ini kelihatannya sinyalnya banyak nggak nyambung ya. Fiona. Halo Fiona. Ya, Pak. Nyambung ya? Ustaz. Baru nyambung. Nyambung. Oke. Mutasyabihat ada ragamnya berapa tadi loh? Si Bunga nanya tadi loh. Mutasyabihat ragamnya ada berapa? Nggak ingat, Pak. Ustaz. Nggak ingat. Baru kemarin. Ada yang masih ingat? Coba. Ervi Marafaniza. Mutasyabihat ada ragamnya berapa? Fiona aja nggak inget Pak, apalagi saya. Oh, apa hubungannya? Ayo siapa yang bisa? Naimah. Silakan. Siapa yang Dua masih benar ingat? nggak, Pak? Anong, silakan Anong. Dua. Ya, apa itu? Dua benar nggak, Pak? Ya, dua Hakiki betul. sama relatif. Masya Allah. Bahasa Arabnya apa? Lupa, Pak. Jadi, Ya, udah bagus lah. Alhamdulillah, Mas Anong masih ingat ya. Dulu ada namanya hakiki dan nisbi. Ya itu. Ya itu. Oke. Oke, baik. Sekiranya hari ini cukup dulu ya. Teman-teman, gimana? Iya, Pak. Ya, Pak. Besok disiapin pulsanya, cari sinyal yang bagus. Dicas HP-nya. Iya, Pak. Asus di kota, Pak. Oh. Lah iya, kalau antum coba Mas Ilham, kamu tanya ke fakultas, Pak ada subsidi kuota enggak gitu. Nah, Pak Hasan kan Perlu beli sendiri nanti, Pak. Nah Pak Hasan kan punyanya wifi saja, lah kamu kesini pakai wifi saya. Di atas kelas karena ya, Pak. Bisa. Punya saya unlimited toh. Offline nggak offline. Kuliah offline. Oke, baik teman-teman, terima kasih semuanya. Insya Allah nanti dilihat di YouTube, nanti kita akan share juga materi ini. Insya Allah jangan khawatir, ya. Kalau ada yang sulit, tanyakan ke saya. Jangan pura-pura tahu. Ya, Fiona, Kavinsa, Anong, Tegar, Ervi, Ilham, Faris, Titi, Siti, Iza, semuanya lah ya. Nggak bisa saya sebut satu persatu. Ya. Ya, nanti kalau ada hal yang kurang paham, ditanyakan kembali. Oke, anak-anakku? Oke, Pak. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Saya warahmatullahi screenshot wabarakatuh. dulu nih. Saya foto dulu saya sebentar. Pada break. Wajahnya do ketok ndi ra ketok kabeh iki. Oh, yang bagus. Error, Pak. Saya foto. Sebentar, satu lagi. Nah, ini grupnya Umi Habibah. Oke, makasih Erika. Kamu belum muncul, Erika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.